Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam di mana Bapak berada. Perkenalkan sebelumnya Pak, nama saya Aldi dengan NIM 22111163100011. Jadi di sini saya ingin mendemokan bagaimana kode program pada pemrosesan citra, yaitu segmentasi, operasi morfologi, dan terakhir yaitu kompresi movement. Bukan kompresi movement, tapi kompresi DLT kalau nggak salah. Di sini salah ya, Pak. Harusnya kompresi DCT atau DLT, saya lupa namanya. Jadi di sini pertama yang kita perlukan itu adalah mengimport pustaka-pustaka yang diperlukan. Yang pertama ada CP2. CP2 ini digunakan untuk membaca gambar, memanipulasi gambar, menerapkan algoritma-algoritma pada gambar untuk melakukan operasi-operasi citra eh, dan semacamnya. Yang kedua itu ada import NumPy ASNP. NumPy ini digunakan untuk melakukan aritmatika, tetapi pada program saya ini sebenarnya tidak ada. Cuma kemarin tuh eh, saya nyoba-nyoba algoritma Huffman itu perlu NumPy, tapi terlalu ribet itu pakai algoritma Huffman pada kompresi citra, jadi saya ganti aja. Selanjutnya di sini ada import matplotlib vfloat asvlt. Di sini digunakan sebagai menampilkan gambarnya, sebagai kanvas atau menampilkan tempat menampilkannya pustaka untuk menampilkan gambarnya. Yang terakhir itu ada import OS. Di sini OS ini digunakan untuk menyimpan-nyimpan file dan pokoknya berhubungan dengan gambar itu kita simpan dan kita gunakan untuk membaca filenya. Lanjut saja. Di sini kita ngebikin fungsi eh, display image, yang dimana kita ngefigure dulu, dimana size-nya 15,5, x-nya 15, lebarnya 15 dan tingginya 5. Di sini ada perulangan, di mana setiap perulangan image dan title-nya. Kita ngasih di sini ada image dan di sini ada title. Setiap yang ini tadi, setiap enumerates kita jips nih image dan title-nya. Kita plot satu persatu kayak gitu. Dengan ininya grayscale. Title-nya kita kasih title dan axis-nya kita off-kan. Lalu kita tampilkan di sini. Oke, lanjut. Di sini ada membaca citra. Uh, di sini ada image fetch. Fetch dari gambarnya itu, yaitu contoh.png dari gambar sini. Fetch-nya itu contoh.png. Lalu image itu kita baca menggunakan CP2 tadi dengan pet-nya ini dan operasinya kita anukan grayscale. Lalu selanjutnya di sini apabila tidak ada gambar nih yang ditemukan, maka akan mengembalikan fungsi ini gambar tidak ditemukan bisa kembali fetnya. Ini cuma sebagai koreksi aja. Lanjut di sini kita menggunakan output trace sebagai thresholding penerapan citra binernya. Kenapa memakai output trace? Output trace sendiri merupakan salah satu algoritma thresholding yang otomatis gitu Pak untuk menentukan ambang nilai batasnya gitu yang otomatis menjadi yang paling bagus gitu. Nah, di sini ada image, ada 0,0 sampai 255. Ini nih nilai pixelnya. Dan di sini yang kita terapkan tadi ditambahkan dengan auto trace. Jadi pertama di sini nih akan membaca auto trace ini dan auto trace ini akan mengembalikan nilai ambang batas yang paling bagus itu, yang paling sesuai dengan gambarnya. Dan si P2 trace ini akan melakukan thresholding dengan nilai batas yang dari auto trace tadi. Uh, Maka itu di sini kita tampilkan ada dua perbandingan citra asli dan segmentasi Otsu. Seperti bisa dilihat di sini, sangat bagus kan hasilnya? Oke, lanjut saja. Kita di sini akan melakukan operasi morfologi. Eh, yang pertama kita akan melakukan morfologi. Di sini ada morfologi
operasinya itu ada dilasi dan closing. Pada eh, pertama tuh kita akan menghitung kernelnya nih. Kernelnya sendiri bakal jadi persegi panjang gitu. Lanjutnya, kita akan dilasi nih gambarnya menggunakan kernel tadi yang persegi panjang dengan satu kali iterasi saja. Selanjutnya, dilasi sendiri dilakukan dengan pakai pustaka tadi ya, maka otomatis setelah dilasi dilakukan, selanjutnya kita melakukan morfologi. Morfologi yang dilakukan itu morfologi close dengan kernel yang tadi juga. Oke, maka hasilnya dapat dilihat di sini ada segmentasi Otsu atau yang dihasilkan dari binar tadi, gambar yang binary. Lanjut di sini ada dilesi dan di sini ada Otsu. Bisa dilihat ya perbedaannya ya. Agak di sini masih agak detail ya dan di sini udah agak kehilangan bintik-bintiknya. Di sini masih banyak bintik-bintiknya kan. Di sini udah mulai hilangan. Oke, di sini kita selanjutnya menghitung atau mengkompresi gambar. Kenapa saya sebutkan tadi tidak memakai metode Huffman? Huffman sendiri metode yang sangat cocok tuh untuk digunakan di semua kompresi, tapi perhitungannya agak ribet dan agak susah lah. Di sini saya menggunakan operasi eh, dari CP2 CP2 juga CP2 tadi. Operasinya di sini dapat lihat. CP2 Embedded Compressed 9. Kompresi itu di CP2 ada 0 sampai 9. Dengan 9 ini kompresinya sangat bagus. Maksudnya tuh tidak tidak hancur banget gambarnya. Nah, CP2 sendiri menggunakan algoritma kompresi DCT. Itu algoritma yang sudah di yang sudah dibikin oleh pihak CP2 untuk sebuah kompresi dari citra sehingga sangat efisien nih bagi bagi yang ingin mengkompresi citra. Pertama, dari morfologi gambar tadi kita kita baca kita simpan. Lanjutnya kita tuh pengen ngelihat nih berapa eh, total filenya gitu. Ada berapa sebelum dikompresi dan sesudah kompresi. Lanjutnya kita kompresi menggunakan CP2, terus kita kompresi di sini write VNG compression dengan kompresinya dengan tingkatan 9 paling tinggi. Selanjutnya kita simpan lagi, terus kita baca banyak ada berapa besar sih berat filenya itu menggunakan oh ya untuk menyimpan dan membaca tadi kita untuk melihat file-filenya tadi, size-nya, dan kita melihat nih ukurannya menggunakan pustaka OS tadi. Nah, setelah itu kita lihat nih bisa di sini. Lalu kita tampilkan berapa perbedaannya. Perbedaannya lebih dari 50% deh ini. Kurang dari 50%. Sekitar 40 persenan lah terkompresi. Nah, bisa dilihat nih perbedaannya nggak tapi jauh kan. Agak di sini agak lebih pucat aja sih. Nah, di sini lebih bagus kan. Oke, mungkin itu saja Pak yang dapat saya demokan untuk program dari segmentasi, operasi morfologi dan kompresi pada citra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.